Di 3 video sebelumnya, kita sudah belajar caranya membuat blog, mulai dari menentukan niche, membeli domain dan hosting, dan juga melakukan konfigurasi WordPress. Nah, sekarang giliran kita belajar lebih dalam soal membuat konten. Kita mulai dulu dari keyword research atau riset kata kunci. Kenapa ini penting? Seperti yang sempat aku bilang di video-video awal, keyword research ini bisa ngasih tahu kamu berapa banyak volume pencarian dan potensi traffic. Bahasa lainnya nih, keyword research membantu kamu membuat konten yang benar-benar dibutuhkan pembaca. Jadi, kontenmu nggak percuma. Oke, langsung aja kita coba ngelakuin keyword research pakai Ubersuggest. Pertama, kamu langsung cari aja di Google Ubersuggest. Terus langsung klik hasil pencarian pertama. Nah, kamu bakal melihat tampilan seperti ini. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah mengubah bahasa dan wilayahnya ke Indonesia. Terus masukin kata kunci yang ingin kamu cari. Di sini kita coba masukkan kata investasi. Terus klik search. Tunggu sebentar. Terus kamu langsung deh bisa lihat data seputar kata kunci yang kamu cari. Mulai dari volume pencarian, tingkat kesulitan, terus ada rekomendasi kata kunci, dan juga rekomendasi kontennya. Biar lebih jelas, kayaknya kita sekalian aja deh bahas fitur-fitur apa aja yang ada di Ubersuggest. Jadi nanti kamu bisa baca datanya dengan lebih tepat. Oke? Yang pertama ada search volume. Ini menunjukkan berapa banyak kata kunci yang dicari di Google. Terus di sampingnya ada SEO difficulty, yang berarti tingkat persaingan keyword di pencarian organik. Jadi kalau semakin tinggi angkanya, akan semakin sulit buat kontenmu masuk di halaman pertama Google. Terus di sampingnya ada paid difficulty, yaitu tingkat kompetisi keyword di pencarian berbayar atau iklan. Sama seperti sebelumnya, semakin tinggi angkanya, semakin kompetitif dan semakin mahal kalau kamu mau pasang iklan di kata kunci tersebut. Nah, di sampingnya lagi ada cost per click atau CPC. Itu adalah perkiraan harga kata kunci untuk paid search. Selain keempat ini tadi, di bawahnya kamu juga bisa lihat jumlah rata-rata backlink dan domain score website yang ada di halaman pertama Google. Itu artinya kalau kamu mau masuk halaman pertama Google, kamu perlu dapetin jumlah backlink yang sama atau bahkan lebih dari jumlah yang ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya ada juga sebaran volume pencarian di mobile dan juga desktop. Terus kamu bisa tahu juga jumlah klik di hasil pencarian. Di sampingnya kamu juga bisa tahu sebaran umur pengguna yang mencari kata kunci tersebut. Di bawahnya lagi ada rekomendasi kata kunci. Kamu bisa lihat kata kunci yang masih ada dalam satu topik. Terus juga kata kunci dalam bentuk pertanyaan. Kebetulan di sini lagi nggak ada. Terus ada kata kunci yang sifatnya nanti berbandingan. Nah, terus yang terakhir ada juga ide konten yang paling populer untuk setiap kata kunci. Jadi kalau misalnya kamu stuck belum nemu nih konten yang mau dibikin, kamu bisa cari inspirasi di sini. Nah, sebenarnya Ubersuggest tuh masih punya 2 fitur yang lainnya, yaitu Traffic Analyzer untuk mencari kata kunci dan halaman populer di suatu website, dan juga SEO Analyzer untuk melihat performa SEO di suatu website. Kedua fitur ini bisa kamu explore sambil jalan. Tapi untuk pemula, yang penting kamu kuasai dulu fitur keyword research yang barusan. Nah, supaya nggak bingung baca data yang seakurat,
Ini aku kasih patokan penting buat memilih kata kunci yang tepat. Pertama, perhatikan search volume. Semakin besar volumenya, akan semakin banyak kemungkinan orang yang nyari kontennya. Kedua, kamu juga harus perhatikan SEO difficulty, jumlah backlink, dan juga domain score. Kalau ketiga angka ini besar, akan semakin susah kontenmu untuk masuk halaman pertama Google. Nah, terus kamu harus cari kata kunci yang gimana? Nah, kamu perlu cari kata kunci yang volumenya lumayan, keyword difficulty-nya easy, dan juga backlinknya sedikit. Jadi kamu lebih gampang ranking di halaman pertama Google. Nggak susah kan? Dapat keyword, kamu bisa langsung lanjut membuat konten. Tapi pastikan dulu kamu membuat konten dengan struktur yang jelas. Ada opening atau intronya, terus dilanjutkan dengan isi, dan diakhiri dengan penutup. Ini memang basic dan simple, tapi nggak boleh dilupain. Dengan struktur ini, kamu bisa membantu pembaca dan bot Google memahami konten yang kamu buat. Terus, pastikan juga kalau opening, isi, dan penutup itu nyambung. Jangan cuma clickbait yang judulnya apa, isinya apa. Khusus untuk bagian isi, pastikan kamu mendahulukan informasi utama sesuai judul. Biar nggak bingung, kita langsung aja nih lihat contohnya di blog Niaga Hoster. Kalau judulnya cara cek DA dan PA, sebisa mungkin kamu harus menyertakan informasi ini di awal. Jadi setelah kamu ngasih intro, terus ngasih penjelasan sedikit soal apa itu DA dan PA, langsung deh sambung dengan cara ngeceknya. Baru informasi-informasi pendukung lainnya kamu taruh di belakang. Gitu. Terus gimana dong kalau kamu mau buat konten selain artikel? Bisa. Kamu juga bisa bikin konten yang bentuknya infografik, checklist, ebook, podcast, bahkan video. Nah, konten-konten macam ini justru membuat blogmu unik dan tidak membosankan. Cuma, biar proses kreatif bikin konten itu lebih efektif, pastikan kamu nggak asal-asalan memilih bentuk konten dari yang paling gampang dibuat dan memang disukai audiensmu. Misalnya nih, habis bikin artikel, kamu mau bikin infografik buat merangkum isi artikelnya. Nah, bisa banget nih. Contohnya begini. Menjelasin apa itu bisnis dropship, keuntungan dan tantangannya dalam bentuk infografik. Baru deh, kalau artikelmu udah banyak, kamu bisa buat versi checklist atau e-booknya. Jadi bakal lebih keren gitu. Atau biar seru nih, dari artikel kamu bisa bikin podcast atau videonya. Contohnya ini. Situs freelancer baik, terus kamu bikin versi videonya. Jadi semua konten yang kamu buat awalnya itu dari artikel, baru deh habis itu diubah ke dalam bentuk lain yang lebih kreatif. Kamu jadi nggak perlu mikir 2 kali kan? Nah, konon bentuk konten seperti infografik dan video bakal membantu kamu buat ranking di halaman pertama Google. Mantap kan? Nah, kalau nggak percaya nih, kita cek dengan kata kunci situs freelance. Halaman pertama kan? Dapat snippet lagi. Gitu tipsnya, makin semangat kan ngeblognya. Tadi kita udah bahas struktur dan bentuk konten. Kalau sekarang aku mau ngasih kamu tips membuat konten yang SEO friendly. Jadi simak baik-baik ya. Yang pertama, buat dulu outline atau kerangka tulisan berdasarkan topik dan keyword yang sudah kamu cari. Kedua, pastikan kamu menyisipkan keyword di judul dan tiap subbab atau heading.
3. Tinggal tulis aja kontennya. Tiap konten panjangnya minimal 600 kata. Semakin panjang, tentu semakin bagus. Terus yang keempat, cek jumlah kata kunci dalam sebuah konten. Idealnya, jumlah kata kunci tidak boleh melebihi 2% dari total jumlah kata. Misalnya gini nih, kamu nulis 1000 kata, berarti kata kunci itu cuma boleh disebut 20 kali. Udah termasuk di judul, di bab, subbab, dan teks utamanya. Nah, lanjut nih. Tips kelima, gunakan sinonim dan kata kunci yang berhubungan dengan topik utama atau istilah teknisnya LSI keywords. Keenam, tambahkan link ke konten referensi. Ini bakal bantu Google memahami maksud dan konteks dari kontenmu. Ketujuh, tambahkan link ke kontenmu yang masih berhubungan. Jadi modelnya kayak konten rekomendasi gitu. Nah, link semacam ini bakal membantu Google memahami struktur blog kamu dan juga hubungan antar kontennya. Terakhir, tambahkan gambar atau media lainnya. Misalnya nih, infografik, video, dan lain sebagainya. Gimana? Gampang kan ternyata? Kamu bisa pahami dulu tips tadi. Nanti aku akan kasih tahu caranya pakai use SEO untuk ngecek apakah artikelmu emang udah SEO friendly atau belum. Jadi sabar ya. Satu tips lagi nih. Ini bakal berguna kalau kamu udah menghasilkan banyak banget konten. Apa itu? Namanya adalah strategi konten pilar. Konten pilar itu satu postingan yang sifatnya merangkum semua topik-topik penting. Begini nih, salah satu contoh artikel pilar yang udah dibuat Niaga Hoster. Nah, karena SEO itu penjelasannya banyak, di sini ada beberapa artikel yang disambungkan untuk mengupasnya secara mendalam. Tujuannya tentu saja biar lebih lengkap, terus pembaca juga lebih mudah mengikuti alur pembahasannya. Nah, kalau contohnya blog finansial nih, kamu bisa bikin konten pilar cara berinvestasi. Isinya kejelasan umum soal investasi, persiapan investasi, dan juga masing-masing opsi investasi, mulai dari emas, reksadana, saham, dan lain sebagainya. Ya, kira-kira bisa paham kan ya maksudnya. Kira-kira begitulah cara membuat konten yang SEO friendly untuk blog. Di video selanjutnya kita akan ngomongin cara promosi konten. So, yuk lanjut. Oke, sekarang kita bahas soal promosi. Promosi konten blog ke medsos atau platform lain itu jelas penting banget. Kenapa? Alasannya pertama jelas buat dapetin traffic. Kedua, buat meningkatkan jumlah share kontenmu. Karena semakin banyak yang nge-share, tentu akan semakin bagus. Apalagi kalau ada yang sampai nge-share kontenmu di blog dan website. Kamu malah bisa dapat backlink dari situ. Jadi meskipun share sosmed itu nggak langsung ngaruh ke ranking blog di Google, share di sosmed bakal bantu kamu dapetin exposure dan juga memperbesar kemungkinan dapat backlink. Pertanyaannya gini deh sekarang, gimanakah cara promosi konten blog yang efektif? Kamu bisa melakukan beberapa cara sih. Yang pertama, jelas lewat sosmed. Kamu bisa share konten lewat sosmed yang paling banyak dipakai oleh pembacamu. Bisa Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Cuma kamu perlu ingat kalau kamu mesti menyesuaikan bentuk promosi sesuai sosmed yang kamu pilih. Gini maksudnya. Audiens di Twitter tentu beda dengan di Instagram. Misalnya di Twitter, orang itu suka sama kalimat-kalimat pendek yang nonjok atau humor. Beda dong sama di Instagram yang biasanya
lebih suka tampilan visual yang estetis. Itu baru 2 contoh. Tentu kamu perlu menyesuaikan dengan style di sosmed lain, misalnya di TikTok atau di Facebook dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, kamu juga bisa promosi di forum online, kayak Quora gitu. Kamu bisa jawab pertanyaan di forum online dan menyertakan konten blogmu yang masih berhubungan dengan pertanyaan. Ketiga, kamu bisa juga gabung komunitas blogger. Karena biasanya komunitas macam ini punya platform khusus untuk sharing postingan ke sesama anggotanya. Keempat, kamu bisa pakai Medium. Kamu tinggal repost aja postingan blogmu ke Medium untuk menjangkau lebih banyak pembaca. Dan yang terakhir, jangan lupa blog walking alias berkunjung ke blog orang lain. Tinggalkan komentar di blog dan biasanya secara otomatis alamat blogmu akan terekam. Jadi si pemilik blog bisa berkunjung balik ke blogmu. Sudah deh, begitu aja. Gampang ya. Setelah membuat konten dan mempromosikannya, kita bakal lanjut dengan melihat performa konten. Penasaran caranya? Langsung aja kita pindah ke video berikutnya.